Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami akan menjelaskan tentang hubungan antara skala magnetik gempa atau magnitudo, skala Richter, dan intensitas Mersali, dan teknologi bangunan tahan gempa. Nah, jadi di sini ada juga nama kelompok. Yang pertama itu Muhammad Yusuf Akyar, yang kedua Akbar Mudapi, yang ketiga saya sendiri Muhammad Alfriandi, yang keempat Rizka Ayu Putri, yang kelima Febri Ardiansyah, yang keenam Ali Syahrin, yang ketujuh Rizky Ananda Putra. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yusuf. Pertama, hubungan antara skala magnetik gempa atau magnitudo, skala Richter, dan intensitas Marsali. Skala magnetik gempa atau magnitudo. Magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar gempa, maka tinggi pula angka magnitudo. Besaran magnitudo berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh seismograf, alat pengukur gempa. Skala magnitudo dinilai lebih akurat sebagai pengukur kekuatan gempa. Selanjutnya akan dibacakan skala Richter oleh Akbar Mudapi. Skala Richter. Skala Richter atau disingkat SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh Charles F. Richter, seorang seismolog di Institut Teknologi California pada tahun 1935. Ketika itu, skala ini digunakan saat terjadi gempa di California Selatan, Amerika Serikat. Mengutip different between, tapi dalam praktiknya skala Richter tak umum digunakan lagi saat ini, kecuali gempa bumi kecil yang tercatat secara lokal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Ayu skala Marsilia. Skala Marsiali adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Satuan ini diciptakan oleh seorang vulkanologi dari Italia yang bernama Giuseppe Bersali pada tahun 1902. Berdasarkan informasi orang-orang yang selamat dari gempa tersebut dan juga dengan melihat serta membandingkan tingkat kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Oleh itu, skala Marsiali adalah sangat subjektif dan kurang tepat dibandingkan dengan perhitungan magnitudo gempa yang lain. Dengar ya? Nggak dengar ya suaranya ya? Aduh, ngompleng. Lanjut untuk perbedaan akan dibacakan oleh Febri Adriansyah. Slide-nya ganti, Yusuf. Saya di sini akan menjelaskan perbedaannya. Meski skala Richter dan magnitudo momen memiliki kesamaan sebagai satuan ukur menentukan kekuatan gempa, tapi karena skala Richter lebih cocok untuk mengukur kekuatan gempa lokal dan magnitudo momen cukupnya lebih luas, maka skala Richter dianggap tak akurat untuk menentukan kekuatan yang gempanya yang luas. Teknologi bahan bangunan tahan gempa. Yang pertama itu ada fondasi bangunan melayang. Konsep ini membangun bangunan mampu menampung
mengapung. Pelat baja berfungsi untuk menempel bantalan ke bangunan dan fondasinya, sehingga ketika terjadi gempa, fondasi bangunan memang akan bergerak, tetapi tidak memindahkan struktur bangunan di atas, seperti gambar di samping. Yang kedua, ada peredam getaran. Peredam getar merupakan teknologi yang biasa dijumpai di mobil. Namun, kini peredam getar juga bisa digunakan untuk mendirikan bangunan. Peredam getar akan memperlambat dan mengurangi besarnya getaran dengan memutar energi kinetik dari suspensi yang memantul. Yang ketiga ada pendahulum. Saat gempa terjadi, pendahulum akan bergerak ke arah yang berlawanan dan mengamburkan getaran gempa. Teknologi pendahulum ini didesain untuk melawan responasi dan minimal respons dinamis dari struktur bangunan. Yang keempat ada sekring. Penelitian dari Stanford University dan University of Illinois telah bereksperimen dengan konsep sekring pada listrik untuk membangun gedung tahan gempa. Mereka menggunakan kabel vertikal yang mampu menjangkau bagian atas setiap gedung dan membatasi goyangan gempa. Untuk teknologi selanjutnya akan dibaca oleh Haldi Syahrin. Teknologi tahan gempa. Dinding bergoyang. Dinding bergoyang dikombinasikan dengan isolasi dasar bisa menjamin keamanan bangunan di wilayah gempa. Batuan dari dinding bergoyang di permukaan tanah berfungsi mencegah beton di dinding dan kecacatan permanen. Selubung seismik. Beberapa ilmuwan telah membuat selubung seismik untuk membuat bangunan seolah tak terlihat oleh gelombang pada permukaan tanah. Selubung ini dibuat dari 100 cincin plastik. Apa nih? 100 cincin plastik konsentris yang terkubur di bawah fondasi bangunan saat gelombang gempa mendekat. Gelombang akan memasuki salah satu cincin di dasar dan material tersebut merupakan perpaduan titanium, nikel, atau nitinol yang menawarkan elastisitas mulai dari 10 hingga 30% dari para baja dan mampu menurunkan tingkat kerusakan bangunan akibat gempa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Ananda untuk teknologi tahan gempa. Selanjutnya teknologi tahan gempa, yaitu yang pertama ada serat karbon. Serat karbon untuk menciptakan struktur bangunan yang lebih tahan gempa. Para insinyur dan produsen bahan bangunan mencoba menghasilkan pembungkus plastik berserat. Dan yang kedua ada biomaterial. Terus para insinyur juga mendapat inspirasi membuat bangunan tahan gempa dari kerang laut. Ternyata kerang laut mampu menyerap goncangan dan membuang energinya ketika sebuah gelombang datang. Dan selanjutnya ada tabung karton. Kardus pun bisa menjadi bahan konstruksi bangunan yang kokoh dan tahan lama. Dengan sifatnya yang ringan dan fleksibel, struktur tersebut dapat menahan guncangan gempa lebih baik daripada beton. Jadi ada kata-kata motivasi. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu belum menemukannya, teruslah mencari, jangan puas. Mungkin itu
presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.